Halo semua, perkenalkan nama saya Pramahaganta Surbakti dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Di sini perintahnya sama serupa atau mirip dengan tugas yang di video kemarin, tapi di sini bedanya pakai array of object. Jadi data mahasiswanya dimasukin ke satu-satu masing-masing array gitu. Kalau yang ini kemarin kan bikin dua array, daftar name sama array daftar nama. Kalau di sini udah lumayan beda. Jadi langsung saya jelaskan di sini ya, seperti biasa import java util dot semua. Lalu di sini ada kelas MHS-nya. MHS ini singkatan mahasiswa ya. Di sini kenapa nggak pakai public kelas gitu? Karena di sini udah ada publicnya. Jadi kalau misalnya pakai dua public, ntar dia error gitu. Jadi cuman bisa pakai satu main kelasnya, satu lagi ini sub kelasnya. Di sini ada property ya, deklarasi nama variabelnya name, nama, jenisnya string. Di sini ada constructor. Constructor ini gunanya di constructor ini ada public mahasiswa, terus di dalam kurungnya ini string nama dan string name. Ini untuk yang di sini tadi. Terus di sini ada this dot nama sama dengan nama. Di sini gunanya constructor ini kalau bisa kita lihat. Nah, di sini banyak kepake ya untuk data-data mahasiswanya. Ini gunanya untuk mengenal, kayak di dalamnya nanti ada nama, yang ini ada nama, ada name, dan supaya nggak kecampur data-datanya. Kalau misalnya kita masukin kita di sini, kalau ntar biar cocokin ke namanya gitu. Bisa dilihat ya di sini tadi. Jadi constructor ini untuk masing-masing nama-nama mahasiswa dan NIM-nya. Di sini ada behavior. Behavior ini gunanya untuk di sini ya. Jadi kenapa kita pakai behavior public string name ini? Jadi name ini nanti gunanya supaya input yang kita masukkan itu dia bakal ngecocokin ke nama yang ini, nama masing-masing mahasiswanya. Jadi nggak kecampur sama NIM-nya gitu. Jadi ini daftar mahasiswa, array data mahasiswanya dot, biar ngecekin ke namanya, terus contains input nama. Jadi input nama yang kita masukkan dia bakal ngecek ke nama masing-masing mahasiswa yang mengandung potongan kata yang kita masukkan gitu loh. Seperti bisa dilihat di sini, mencocokkan input nama yang dimasukkan dengan nama-nama di array mahasiswa. Oke, langsung lanjut ke di sini. Ini juga termasuk behavior public string to string. Return ini untuk outputnya nanti data mahasiswa ditemukan, terus nama nama yang ditemukan dengan name yang bersangkutan. Di sini toString ini gunanya kalau misalnya kita nggak bikin toString, ntar sewaktu di run dia bakal keluar alamatnya doang, alamat kayak alamat datanya gitu. Jadi perlu dimasukin ini biar kebaca gitu input yang kita masukin. Masuk ke public class sesuai nama title filenya. Terus ini psvm public static void main. Di sini scanner in new scanner untuk supaya kita bisa masukin perintah yang kita mau. Di sini array mahasiswa, daftar mahasiswa sama dengan new mahasiswa 30. Ini dimensi array-nya sebanyak 30. Langsung lanjut ke
sini mahasiswa di array-nya ini kita bikin nama variabel mahasiswa 1. Jadi mahasiswa 1 itu new mahasiswa, nama dan NIM-nya ini. Jadi kalau array itu kan ada indeksnya. Kayak kalau ada indeksnya itu jadi mahasiswa pertama dianggap indeks 0. Jadi di sini daftar mahasiswa indeks 0 itu mahasiswa 1, yang dimana mahasiswa 1 itu NIM dan namanya ini. Jadi daftar mahasiswa indeks 1 berarti indeks 1 itu mahasiswa yang kedua. Mahasiswa kedua itu nama dan NIM-nya ini, dan seterusnya sampai ke mahasiswa 30 indeks 29. Di sini ini semua nama-nama mahasiswa di kelas saya. Jadi ya agak banyak karena satu kelas. Di sini masuk ke untuk inputnya, masukkan nama yang dicari. Di sini agar kita bisa memasukkan inputnya. Nah, di sini karena kalau bisa diperhatikan, karena nama-namanya semua ini huruf kapital, jadi saya bikin ini input nama tuh uppercase. Ini gunanya untuk kalau kita masukin, sebentar biar saya run aja. Kalau kita masukin inputnya huruf kecil ya, ini bisa dilihat huruf kecil pra, dia tetap bakal kebaca gitu. Jadi tetap kehitungnya huruf kapital semua. Temukan beberapa mahasiswa. Lanjut ke ini dulu. Ini print input nama supaya seperti yang ini tadi. Misalnya kita masukin pra. Nah, dia bakal nge-output nama yang kita masukin atau istilah yang kita masukin dengan huruf besar. Jadi pra yang huruf besar ini adalah yang ini. Oke. Lanjut sini boolean x sama dengan false. Di sini gunanya itu untuk jadi penanda kalau si input nama yang kita masukin itu ada di nama-nama mahasiswa yang ini atau enggak, nama-nama mahasiswa yang ini semua. Kenapa false? Karena kan sebelum kita input namanya kan kita nggak tahu nama yang bakal kita masukin itu ada di daftar nama-nama mahasiswa ini atau enggak. Jadi kita anggapnya dulu nggak ada. Jadi bisa kita anggap false. Lalu masuk ke loopingnya for ini i sama dengan 0, i-nya lebih kecil dari panjang daftar mahasiswa, yang dimana i-nya akan looping terus, akan bertambah. Di sini jika daftar mahasiswa .contents-nya ini, maksudnya .nama.contents, jadi yang kita masukin jika daftar mahasiswanya ini dicek dulu ke namanya apakah sesuai atau enggak ke nama, dan contents-nya ini kayak apakah misalnya di ini barca ini apakah kayak mengandung huruf A, R, atau bisa dibuat huruf B, A, R aja gitu. Itu gunanya contents. Di sini jika benar X-nya sama dengan true, berarti untuk mengeprint ulang data yang dimasukkan kalau benar, ya ini ya. Karena datanya sudah benar, jadi kita anggap boolean X-nya sudah menjadi true. Dan di sini kalau X-nya sama dengan false atau nggak benar, maka akan di output data tidak ditemukan. Jadi contohnya kita masukkan Muhammad, tapi lihat kalau di sini kan Muhammad semua huruf kapital. Kita masukkan Muhammad huruf kecil, dia bakal ngeluarin Muhammad yang huruf besar. Yang ini tadi di sini fungsi yang ini. Lalu di print data mahasiswa ditemukan itu dari behavior yang
ini data mahasiswa ditemukan atas nama Muhammad Yusuf, NIM sekian, data mahasiswa ditemukan. Jadi ini bakal looping terus. Nih, bakal looping terus dari indeks yang ke 0 atau dari mahasiswa pertama sampai dengan panjang mahasiswa. Jadi sampai dengan mahasiswa ke-30 indeks 29. Ininya bakal bertambah terus, ininya bakal bertambah terus untuk output keluarannya. Jadi sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kode yang keliru atau saya salah menyampaikan ataupun tindakan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.